Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Oppo A31. Jadi ini kata user, dia ini beli HP baru, beli di online, baru sehari itu langsung mati. Di sini tertulis model Oppo A31. Di sini saya agak curiga karena HP-nya itu beratnya itu enteng sekali ya. Saya pikir ini adalah HP refurbished. Ceritanya dari itu, user beli HP di online, sehari dipakai tiba-tiba mati, kemudian dicas itu hanya ada logo baterai. Nah, dia hanya logo baterai seperti ini, dan kita lihat tidak ada konsumsi arus. Kata usernya ini sudah dibawa ke tempat servis lain, di tempat servis tersebut divonis rusak baterai. Tetapi di tempat servis itu juga diganti baterai, dia tetap saja seperti ini. Dia nggak mau ngecas. Akhirnya dibawa ke sini. Di sini kita lihat ada logo baterai pengecasan, tapi konsumsi arusnya ini 0,00. Jadi ini artinya ini tidak ada arus yang masuk ke HP, nggak ada setrum yang masuk kayak gitu. Jadi mau ditunggu sampai kapanpun dia akan tetap seperti ini. Langsung saja kita bongkar HP-nya. Kita lihat di sini dari baterainya saja udah kelihatan ini bukan Oppo yang ori dijual di pasaran global ya. Tertulis Made in China. Ini saya ada Oppo A3s, baterainya yang lagi saya kerjakan ganti LCD. Di sini baterainya tertulis Made in Indonesia. Ini yang ori. Ini yang barusan Oppo A31 ini tertulis Made in China. Dia kelihatan lebih tipis ya. Kalau yang ori ini lebih tebal, lebih kokoh. Ya, lihat di sini baterainya ini tidak ada pelindungnya ya. Oh, sepertinya baterai pelindungnya ini sudah pernah dibuka karena memang katanya sudah pernah masuk counter lain. Ya, ini baterai KW, bukan asli Oppo yang di pasaran. Dari mesinnya ini udah kelihatan ya, dia kalengnya terlihat tipis sekali, PCB nya terlihat lebih tipis. Ini fix, ini Oppo refurbished, jadi dia harusnya diedarkan hanya di Cina, tidak masuk secara global seperti ini. Baik, karena ini kasusnya adalah pengecasan, makanya akan coba kita ukur dulu pengecasannya. Kita gunakan avometer, kita setting di bagian voltase, kemudian HP-nya kita cas, kita hubungkan ke titik baterai. Ya, dia hanya 0,0 volt, artinya pengecasan ini tidak sampai ke konektor baterai ya. Dia hanya 0,0 volt. Berikutnya akan coba kita tracking jalurnya, urutan pengecasan itu kan ada urutannya. Akan coba kita cek. Kita buka Borneo Schematic. Ini Borneo Schematic udah terbuka. Kita buka bagian hardware solution. Kita pilih Oppo dan tipenya kita pilih A31. Kita akan fokus pada charger SATA. Lihat di sini charger SATA itu kan dari bawah sini dia voltasenya naik melalui fleksibel, kemudian dia dihubungkan ke mesin bagian atas. Di bagian atas itu mulainya dari sini ya, dari yang warna merah ini namanya jalur VBus. Akan kita ukur dulu jalur VBus ini ya. Ini dia normalnya itu mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt. Kita ukur di titik VBus ya, hitam ke ground seperti ini, merah ke VBus. Dia mengeluarkan 5,2 volt, artinya dia normal ya, tegangan VBusnya masuk sampai mesin atas. Ini sudah masuk ke sini pengecasannya, kemudian kita urut larinya kemana. Dia langsung menuju ke area IC cas. Kita akan bongkar area IC cas. Ini dia area IC cas. IC casnya menggunakan seri BenQ 25601. Oke, akan kita ukur kembali apakah VBusnya sampai ke area IC cas. Kita lihat ya, kita ukur melalui OVP masuk ke area IC cas ini. Ini adalah titik input VBus di sini ya. Kita akan ukur. Dia masih mengeluarkan tegangan 5,2 volt. Ini nilainya minus karena kita balik yang merah yang kita letakkan di sini. Ini merahnya kita letakkan di ground, hitamnya kita letakkan titik ukur. Nilainya negatif 5,2 volt. Artinya ini normal ya. Artinya ini pengecasan masuk sampai ke IC cas. Lanjut, ini kan masuk sini ya, pengecasan masuk 5 volt sampai sini masuk. Kemudian pengeluarannya ini yang dihubungkan ke konektor baterai VBus ya, yang mana normalnya ini itu harus mengeluarkan paling tidak 4,2 volt ya. Akan coba kita ukur di titik ini apakah dia mengeluarkan 4,2 volt atau tidak.
Dan ternyata hanya 0,0 volt, alias di sini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Ya, kita lihat di sini dia tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Oke, langsung saja akan kita bongkar area IC cas. Coba akan bongkar menggunakan tang. Tidak saya gunakan blower karena ini PCB tipis. Kita lihat ini dia penampakan area IC cas setelah kita buang kalengnya menggunakan tang ya. Saya agak curiga ini dengan lilitan, sepertinya lilitan apa ini? Kita coba cek di skema. Ternyata lilitan jalur fisis ya. Ini ada tegangan fisis yang melalui sebuah lilitan. Yang namanya lilitan ini kan menghubungkan ya dari sini ke sini. Jadi akan saya ukur dari sini ke sini. Ini harusnya terhubung karena dihubungkan oleh lilitan. Akan coba kita ukur. Ternyata OL ya, dari sini ke sini tidak terhubung. Yang mana ini seharusnya kan terhubung karena dihubungkan oleh lilitan. Kalau kita perhatikan jalurnya ini terhubung dengan ini, dihubungkan dengan lilitan, terhubung dengan yang ini. Setelah kita ukur ternyata dia itu tidak terhubung. Nah, artinya lilitan ini kemungkinan besar dia bermasalah. Lilitan ini kan ibarat sebagai jembatan yang menghubungkan dari jalur sini menuju jalur sini. Tapi karena jembatannya bermasalah, sehingga dari sini ke sini ini tidak terhubung. Kita ukur lagi. Ya, dia benar-benar OL. Ya, dia tidak terhubung. Akan coba kita lepas lilitan dulu. Kita gunakan blower. Settingannya seperti biasa, untuk panas 380, anginnya 50. Lilitan kita kasih vlog. Sebelum kita memutuskan untuk ganti lilitan, akan coba kita ukur ini dulu. Oh, atau sepertinya ada seperti korosi di lilitannya ya. Ya, dia seperti korosi. Kan coba kita ganti saja lilitannya. Kan coba saya lepaskan lilitan yang ini ya. Ini HP bangkean. Akan kita lepas lilitannya dulu. Ini dia lilitannya sudah terlepas. Akan kita pasang ke HP Oppo A31. Ini lilitan yang lama kita simpan dulu. Kita akan coba pasang lilitan yang baru ini. Setelah lilitan terpasang, akan coba kita ukur lagi apakah jalurnya dia sudah terhubung atau belum. Kita ukur ya dari sini menuju ke sini. Dan ya, dia sudah terhubung. Tadi saat kita ukur dari sini ke sini itu OL, dan sekarang kita ukur dia sudah terhubung. Artinya ini lilitan ini sudah berfungsi lagi. Akan coba dinginkan dan kita rangkai ke mesin. Ini ya, sudah terpasang seperti ini. Akan coba kita hubungkan pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo pengecasan, dia tidak berkedip. Ya, ampernya naik 1 ampere. Amper pengecasan sudah normal. Ya, dia sudah muncul indikator pengecasan 0%. Kita lihat 1%. Coba kita ada pasang penutup mesin dulu supaya dia tidak lepas lagi. Kita hanya pasang 3 baut dulu ini untuk pengetesan. Kita coba hubungkan cas lagi. Konsumsi pengecasan normal. Kita tunggu sampai 1%, akan coba kita nyalakan apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Ya, ini 1%, coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Oppo, kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu.
Dia bisa sampai ke menu, pengecasan pun berjalan, konsumsi arusnya pun sudah normal. Jadi kesimpulannya itu, dia beli HP Oppo baru di online, harganya lebih murah dari biasanya, dan ternyata HP refubis baru sehari dia langsung mati. Setelah mati dia nggak bisa dicas, dibawa ke tempat servis lain, divonis baterai yang rusak. Di tempat tersebut diganti baterai, dia tetap tidak bisa dicas, dibawa ke sini. Setelah kita ukur, pengukuran yang saya lakukan adalah kita ukur dulu VBus dari sini, keluar 5,2 volt, artinya VBus ini muncul ya, normal sampai mesin. Kemudian kita ukur lagi, dia masuk ke sini, masuk ke IC OVP, kemudian masuk ke IC cas. Di sini tidak ada masalah karena sampai IC cas masih mengeluarkan tegangan 5,2 volt. Kemudian keluaran atau output IC cas yang dihubungkan ke konektor baterai itu 0 volt. Penyebabnya bukan IC casnya yang bermasalah, tapi penyebabnya ada tegangan fisik yang keluar dari IC cas dan dia akan disalurkan ke mesin dan dihubungkan kembali ke IC cas. Namun penghubungnya ini, sebuah lilitan atau jembatannya ini, dia itu putus. Makanya fisiknya itu tidak masuk ke IC cas lagi, sehingga outputnya pun dia 0 volt, baterainya tidak akan bertambah. Nah, solusi yang sudah saya lakukan adalah mengganti lilitan ini sehingga fisiknya bisa masuk ke sini dan output baterainya bisa keluar 4,2 volt. Dan alhamdulillah HP sekarang sudah menyala. Kita cek konsumsi arusnya itu masuk normal, semuanya ini sudah normal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.